Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Meskipun Makoko disebut-sebut sebagai Venesia dari Afrika, karena keterkaitannya dengan air, perbedaan mendasar antara kedua kawasan tersebut sangat jelas. Sementara Venesia terkenal karena keindahan dan keromantisan yang memikat, Makoko adalah permukiman yang penuh dengan tantangan sosial dan lingkungan. Lingkungan di sekitar permukiman ini sangat memprihatinkan, dengan air yang berwarna hitam, berminyak, dan bau yang busuk. Limbah dapur berserakan di sekitar rumah-rumah kayu yang mengapung di atas air, mencerminkan kondisi kehidupan yang sulit bagi penduduknya. Makoko awalnya adalah desa nelayan kecil, tetapi seiring waktu, berkembang menjadi permukiman yang dihuni oleh ratusan ribu pekerja migran dari negara-negara Afrika Barat. Mayoritas penduduk Makoko mengandalkan sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama mereka. Dalam menghadapi tantangan hidup di permukiman ini, penduduk Makoko menggunakan perahu kayu sebagai alat transportasi utama mereka. Mereka menjual ikan dan barang-barang lainnya dengan perahu-perahu sederhana yang juga merupakan sarana untuk menjelajahi permukiman mengapung ini. Sayangnya, Makoko kekurangan infrastruktur dasar yang memadai untuk menjadi pemukiman yang layak huni. Akses terhadap air bersih, listrik, dan pembuangan limbah sangat terbatas, mengakibatkan risiko bahaya lingkungan dan kesehatan bagi penduduknya. Mereka harus membeli air minum bersih dari penjual yang mendapatkannya dari sumur bor. Pemerintah setempat juga tidak memberikan dukungan dan akses yang memadai kepada penduduk Makoko, karena dianggap sebagai hunian ilegal. Meskipun Makoko menjadi daya tarik bagi beberapa wisatawan yang tertarik dengan wisata kumuh, penduduk setempat biasanya skeptis terhadap kunjungan tersebut, menganggapnya sebagai upaya pemerintah untuk memata-matai mereka. Mereka juga khawatir bahwa foto-foto mereka dijual untuk keuntungan pribadi. Penduduk Makoko melihat kawasan ini sebagai bagian dari budaya dan identitas mereka yang harus dilestarikan, meskipun pemerintah berupaya menggusur mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mencoba merelokasi penduduk Makoko, tetapi upaya ini seringkali memunculkan masalah baru, terutama bagi mereka yang menjadi tunawisma. Penduduk Makoko merasa bahwa kawasan ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya mereka, dan mereka berjuang untuk mempertahankannya. Dalam usahanya untuk mengubah Lagos menjadi kota megah dengan kehidupan pinggir laut yang makmur, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuannya. Fakta bahwa permukiman seperti Makoko masih ada adalah bukti kegagalan mereka dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan perlindungan dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan. Perlakuan pemerintah yang kurang peduli terhadap warga Makoko hanya menambah daftar kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat. Namun, di tengah tantangan dan kondisi yang sulit, ada upaya yang dilakukan untuk memberikan harapan bagi penduduk Makoko. Salah satunya adalah hadirnya sekolah terapung yang dirancang dengan kreativitas oleh tim arsitek. Sekolah ini menggunakan tong plastik sebagai bahan bangunannya dan memiliki ruang-ruang kelas serta taman bermain. Dengan konstruksi yang mengapung di atas air, sekolah ini mampu menampung hingga 100 siswa.
Tujuan utamanya adalah memberikan akses pendidikan kepada anak-anak di Makoko yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena faktor kemiskinan dan keterbatasan geografis. Sekolah terapung ini telah menjadi daya tarik bagi beberapa wisatawan yang tertarik untuk melihat upaya inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh permukiman Makoko. Namun, penduduk setempat umumnya merasa waspada terhadap kunjungan tersebut, karena mereka masih mengalami ketidakadilan dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Bagi warga Makoko, upaya mempertahankan identitas budaya mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka menjadi tujuan utama. Meskipun dalam keadaan yang sulit, mereka terus berjuang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Kisah Makoko mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran akan ketimpangan sosial dan perlunya upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh permukiman kumuh di seluruh dunia. Dalam menjaga keberlanjutan, adalah penting untuk memastikan bahwa setiap individu dan komunitas memiliki akses yang setara terhadap fasilitas dasar, pendidikan, dan kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.